Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabi pun, saya Dita Anggreni, Kepala Yamed School Cendana Lampung. Dalam kesempatan ini akan menampilkan praktik baik yang dilaksanakan di sekolah kami yang berjudul Pengembangan Pembelajaran yang Berdiferensiasi dan berpihak pada peserta didik. Selamat menyaksikan. Yamed School Cendana Lampung merupakan sekolah khusus yang berlokasi di Jalan Cendana nomor 99C, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Sekolah kami berpartisipasi dalam pembentukan pribadi peserta didik agar memiliki kemandirian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Yamed School Cendana Lampung menyelenggarakan pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA dalam layanan satu atap. Situasi pembelajaran yang terjadi di Yamed School Cendana Lampung masih sangat monoton dan cenderung membosankan bagi para peserta didik, serta kurang menantang dan belum menimbulkan adanya ketercapaian pembelajaran secara maksimal yang berpusat pada pengembangan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Hal ini terlihat dari bagaimana cara guru dalam mengajar. Mereka cenderung melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah saja, atau hanya menggunakan media cetak dan lembar kerja yang cenderung membosankan bagi para peserta didik. Hal ini yang mendasari saya untuk melakukan perubahan dan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di lingkungan sekolah kami. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memberikan tantangan belajar tentu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali rintangan dan kendala yang harus kami hadapi. Mulai dari kesiapan para SDM, yakni guru dan tenaga kependidikan untuk menuju pada perubahan pembelajaran berdiferensiasi, kesiapan peserta didik, bahkan para orang tua yang akan ikut berpartisipasi di dalamnya, hingga pemenuhan media dan sarana prasarana pembelajaran yang menunjang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Saya meyakini bahwa kolaborasi yang baik antara orang tua, guru, peserta didik, serta kepala sekolah yang baik akan mampu menciptakan keselarasan dalam pembelajaran dan menjadi kunci menuju keberhasilan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen ini sangat penting, sebab masing-masing akan memiliki tugas dan perannya. Kami mengambil fokus pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika yang dikemas dengan menggunakan media konkret berupa pohon hitung. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan adalah 1. Perencanaan. Melakukan identifikasi masalah, memetakan hasil identifikasi masalah peserta didik, serta merapatkan dengan para guru tentang solusi apa yang akan dikerjakan. 2. Pelaksanaan, terdiri dari melakukan kesiapan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa pohon hitung di kelas. Guru mengenalkan tentang konsep lambang bilangan 0 sampai 10 kepada peserta didik dengan menempelkannya pada pohon hitung. Guru juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menempelkan lambang bilangan 0 sampai dengan 10 pada pohon hitung. Guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menempelkan lambang bilangan 0 sampai dengan 10 pada pohon hitung. Guru juga mengkombinasikan penggunaan buah dan lambang bilangan pada pohon hitung. Menempelkan sejumlah buah-buahan sebagai soal hitung penjumlahan dengan hasil maksimal 20. Dalam tahap pelaksanaan ini, guru juga memberikan generalisasi pertanyaan dengan mengubah baik jumlah maupun jenis buah yang digunakan. Selain itu, guru juga mengeneralisasi pertanyaan dengan berbagai bentuk operasi hitung matematika. Pada akhir kegiatan pembelajaran,
kami dapat melihat bahwa peserta didik mampu mengerjakan soal operasi hitung matematika dengan cara yang menyenangkan dan memberikan tantangan tersendiri bagi mereka. 3. Monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, kepala sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan media pembelajaran berupa pohon hitung. Kepala sekolah juga melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan menilai sejauh mana tingkat keberhasilan penggunaan media pembelajaran yang digunakan dan proses pembelajaran matematika yang berdiferensiasi dan berpihak pada peserta didik. Pada tahap evaluasi, guru menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keterlaksanaan pembelajaran bagi peserta didik. Selain itu, kami juga bersama-sama mencari solusi bagi setiap kendala yang kami hadapi. Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada peserta didik menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan sangat efektif, di mana peserta didik merasa senang dalam belajar, mampu mengikuti proses pembelajaran dengan lebih mudah, bahkan mereka juga memperoleh tantangan tersendiri dalam belajar. Selanjutnya, proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada peserta didik melalui penggunaan media konkret ini terus kami kembangkan, mulai dari pembelajaran tentang kemandirian hidup hingga pengolahan barang-barang bekas menjadi hasil karya yang bermanfaat. Manfaat apa yang Mama rasakan terhadap proses pembelajaran pohon hitung bagi peserta didik Raya? Setelah melihat proses pembelajaran menggunakan pohon hitung ini, saya melihat Ryan seperti mendapatkan ketertarikan ya untuk lebih mengetahui angka-angka dalam prosedur matematika ini. Hal baru apa yang Mama lihat dari proses pembelajaran matematika dengan pohon hitung ini? Dan apa yang akan Mama terapkan di rumah setelah ini? Proses pembelajaran itu lebih menarik untuk anak-anak ya. Jadi diharapkan dengan kegiatan yang lebih menarik, jadi anak-anak lebih mudah untuk memahaminya. Setelah melihat kegiatan tadi, saya merasa Ryan lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode ini. Apa manfaat yang Mama rasakan terhadap Aska ketika melakukan proses pembelajaran? Anak saya lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi karena metode yang baru yang menggunakan pohon hitung ini lebih berwarna jadi mungkin di anak-anak juga lebih senang. Demikianlah praktik baik di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat Hari Guru, salam Merdeka Belajar.